Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Baik. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk mengawali kita mengucap Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang layak untuk menerima setiap hormat dan pujian kita. Haleluya Yesus.
Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Inilah rasa utama syukur kami kepada Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami mau bersuka cita, kami memuji, memuliakan Tuhan dengan suara kami, dengan semua talenta yang kami miliki, dan berkati persekutuan kami dalam hari ini. Dan biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami merasakan kehadiran Tuhan, dan hidup kami terus diubahkan oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Salami kanan kiri saudara, katakan Dia Raja segala raja. Haleluya. Kita mau bersyukur kepadanya. Bawalah pujian baginya, karena kita percaya Dia Raja segala raja. Dia yang berkata, Tuhanlah kekuatan kami. Haleluya. Dia
persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jonathan, boleh bawa kantong persembahan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan gagah kami, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Tuhan sudah berikan atas kami. Dalam satu minggu ini Tuhan sudah memberkati kami dalam setiap usaha pekerjaan kami. Sebentar kami akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan. Bila kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bila persembahan kami itu Tuhan boleh mendatangkan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan kita angkat pujian berkat anak cucu. Tiba saatnya kita ditaburi kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Kita mau angkat pujian Tuhan yang besar. Kita percaya Tuhan adalah sahabat terbaik kita. Mungkin manusia bisa mengecewakan, tapi kita percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup karena kami percaya akan setia
berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang besar yang melebihi semua pergumulan kami, melebihi semua ketakutan kami, kekhawatiran kami dalam kehidupan ini. Dan kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang besar dalam segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami tidak mau takut dengan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, kepahitan hati kami, karena kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami semua. Dan sementara kami akan mendengarkan satu bagian firman-Mu, Tuhan berkati kami lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Hati kami semakin dikuatkan, kami diingatkan dengan kesalahan-kesalahan kami, diingatkan kami bagaimana cara pandang kami, mungkin ada yang salah memandang Tuhan yang kami sembah. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah semua ini berasal daripada Tuhan, dan berkati lingkungan ini, berkati ruangan ini Tuhan. Kami semua yang mendengarkan fokus untuk beberapa menit ke depan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Suaranya cuma 3 orang, padahal kita 500 orang. Iya, bersyukur ya kita bisa bertemu kembali setelah beberapa minggu saya melanglang buana dan saya bisa kembali di tempat ini. Saya mengucapkan selamat Hari Anak Gereja Kemah Injil Indonesia pada anak-anak kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, dan juga kenapa maknya yang ini ya, yang wow. Dan kepada anak-anak kita juga selamat Hari Anak Nasional ya. Jadi kata Tuhan Yesus, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga.
Ya, jadi Bapak Ibu semua jangan menghalang-halangi anaknya, karena Tuhan Yesus yang bilang ya. Jadi bersyukur anak-anak kita di tempat ini mereka mau datang untuk bersekutu ya. Ya terlepas dari mereka kadang-kadang ribet sedikit ya, nggak apa-apa ya. Kita juga waktu kecil begitu ya. Cuma nggak ada yang tahu aja. Ya Bapak Ibu yang mungkin nggak punya anak kecil, bersabarlah ya. Kalau mau marah, marahlah kepada kami orang tua ya, Bapak Ibu ya. Ada sukacita? Amin ya. Baik. Jadi saya beberapa hari lalu saya dan istri itu balik ke kampung karena papa sakit ya. Masih sakit yang dulu ya, tapi puji Tuhan papa panjang umur. Yang orang-orang yang bersamaan dengan beliau itu sakit tumor itu dulu tiroid, kemudian jadi tumor karena tidak bisa dioperasi juga karena faktor usia dan makin membesar ya. Terutama kalau beliau lagi kangen kami, pasti sakitnya minta ampun ya. Sampai kulitnya itu nggak bisa sentuhan dengan kulit orang lain, katanya kebakar kulitnya. Kalau lagi sakit sekali ya. Jadi kemarin kami pulang, beliau bersuka cita dan senang lihat cucu-cucunya. Beliau senang, kita yang pusing karena ada cucunya ada 4 dan secara aktifnya nggak ada kakak, nggak ada adik, sama semua aktifnya, semua manjat sana sini. Dan orang tua saya senang, ya sudah kita ikut senang aja ya. Walaupun kepala kita rasanya mau pecah tapi puji Tuhan kami bisa kembali dengan pertolongan Tuhan. Sebenarnya kekhawatiran saya adalah kalau terbang bersama istri dan anak, saya takut naik pesawat. Ya kan ada orang kalau naik pesawat pisah, tapi saya nanti dia repot kalau pisah pesawat. Ngurus anak kecil kan repot di pesawat ya. Tapi ya sudahlah, berserah kepada Tuhan aja. Puji Tuhan, kita terbang ke Nias, cuaca memang agak kurang bagus, tapi pulang ke sini cuaca aman. Ya. Jadi sebenarnya hati saya itu deg-degan banget, tapi saya nggak ngasih tahu istri. Ya, tapi puji Tuhan lah ya. Ya, hari ini kita mau belajar satu tema, subtema kita adalah surat Kristus kepada jemaat di Tiatira, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu silakan buka dulu Alkitabnya, Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 ya. Tapi nanti saya nggak akan bacakan sekaligus, saya akan bacakan nanti ayat per ayat, kemudian saya akan jelaskan ya. Tapi Bapak Ibu standby aja di Alkitabnya. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Wahyu adalah kitab yang paling terakhir. Ya, Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 Bapak Ibu. Saya akan mulai di ayat yang 18 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, baik imanmu, baik pelayananmu maupun kekuatanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Oke, sampai di situ dulu Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu. Jadi saya ulangi ayat ke-19 ya. Ini kata Tuhan nih, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, ayat 19 itu adalah pujian Tuhan Yesus kepada jemaat Tiatira. Ya, dia berkata di situ, aku tahu kamu itu baik banget, kamu penuh dengan kasih, dan juga aku tahu bahwa kamu punya iman yang luar biasa. Ya, kemudian Tuhan Yesus sampaikan lagi lewat malaikat itu, pekerjaanmu baik dan juga kamu tekun. Ya, tekun di situ pakai kata hupomene, artinya kamu bertahan dalam setiap tantangan yang ada. Setiap tantangan, penderitaan, kamu kuat sekali. Dan aku tahu juga pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya cinta mula-mulamu jauh lebih bagus dibanding yang sekarang. Ya, jadi itu pujian ya, yang ke-19 ya. Tuhan Yesus sampaikan itu. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, apa itu kota Tiatira? Kenapa Tuhan
Kenapa Tuhan kirim surat ke mereka? Ini surat terbuka lah ya, bukan surat tertutup ya. Surat terbuka buat jemaat Tiatira. Nah, jadi kota Tiatira adalah kota perdagangan di zaman itu, Bapak Ibu ya. Nah, kota ini ada banyak serikat kerja. Nah, kota ini mereka itu menghasilkan kain wool yang sangat bagus, terutama warna ungu. Nah, katanya di zaman itu warna ungu yang paling bagus untuk tekstil adalah dari kota Tiatira namanya. Nah, kain ungu waktu itu nggak boleh sembarangan orang pakai zaman sekarang. Kalau kita kan bebas nih beli pakaian warna ungu. Kalau zaman dulu nggak boleh, karena itu adalah warna kerajaan, warna kemuliaan. Jadi yang pakai itu hanya orang-orang istana yang pakai, karena memang kainnya mahal juga. Ya, kalau sekarang kan kain ungu kita beli di Shopee macam-macam harganya. Mulai dari 7.500, diskon 50% lagi kan, dapat cashback. Ya, sampai harga jutaan rupiah. Nah, zaman dulu nggak ada, hanya orang-orang kerajaan yang mampu beli pakaian ungu. Nah, itu jadi kalau orang pakai pakaian ungu di jalan, ya udah jangan diganggu, itu pasti keluarga kerajaan ya. Jangan diminta spill dong barangnya gitu, nggak bisa, nanti didor kepalanya karena dianggap mengganggu keluarga kerajaan ya. Nah, jadi di kota Tiatira mereka adalah banyak serikat pekerjanya, pekerja wool ya. Nah, jadi kemudian di tempat ini ada juga penyembahan berhala, namanya Dewa Lindung namanya. Ya, jadi dewa itu untuk menjaga para karyawan ini tetap menghasilkan karya-karya yang bagus. Nah, jadi mereka percaya kepada dewa tersebut, namanya Dewa Lindung, Dewa Pelindung. Tapi memang di kota Tiatira itu bukan pusat penyembahan berhala, tapi ajaran sesat nyampai di kota tersebut, di kota Tiatira namanya. Nah, jadi ini menjadi masalah bagi orang-orang Kristen yang ada di kota Tiatira, sehingga kemudian melalui malaikat dalam wahyunya Yohanes disampaikanlah pesan ini kepada jemaat yang ada di Tiatira. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi di ayat 18 sampai 20 itu ayat 18 sampai 19 itu kan pujian. Tuhan bilang, "Aku tahu segala pekerjaanmu, imanmu, ketekunanmu dan sebagainya." Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 20, itu keadaan berubah drastis. Ya, ibarat kita lagi muji-muji orang, "Iya sih kamu cakep, ya kamu kalau nyanyi cakep, bagus, enak dengarnya." Tapi, kalau tapinya berarti ada sesuatu yang salah. Ya, ayat 20 berubah drastis. Dikatakan demikian, ya. "Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita yang bernama Isabel yang menyebut dirinya Nabiah." Nabiah itu nama panggilan untuk utusan Tuhan bagi perempuan ya. Kalau laki-laki namanya nabi. "Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala." Stop dulu sampai di situ, Bapak. Nah, pertanyaannya siapa Isabel? Isabel, gitu ya. Isabel ya. Nah, ini bukan nama pribadi personal ya, misalnya Catherine, bukan. Ini nama istilah. Ya, ternyata pada saat Tuhan ngomong begitu, dia nggak langsung menyebut nama orang itu. Ada yang berkata begini, kemungkinan ini adalah istri pendeta pada saat itu, atau istri salah satu petinggi gereja yang ada di jemaat Tiatira, sehingga Tuhan nggak mau langsung menunjuk dia karena nanti bisa menyebabkan perpecahan. Ya, nah kemudian disebut Isabel. Kenapa Isabel? Isabel itu dia adalah lambang wanita paling kasar di dunia. Ya, istri dia itu kalau di raja-raja ya, dia adalah istri Raja Ahab. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kisahnya, dia ini membunuh beberapa nabi atas perintahnya dia. Semua keputusan Raja Ahab dia yang pengaruhi. Ya, jadi ada istilah di balik kesuksesan bapak-bapak ada ibu-ibu di belakangnya. Ya, kalau baik puji Tuhan, kalau nggak baik ya, seperti lambangnya disebut dengan Isabel ya. Jadi lambang mak-mak yang powerful tapi menghancurkan, mematikan, disebut dengan Isabel ya. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang mau sindir-sindir temannya, jangan sebut nama di postingan pakai kata-kata Isabel, itu boleh, tapi tidak dihancurkan ya.
Ya, jadi dia ini mematikan, tapi tahu nggak yang paling kasihan dari Isabel ini adalah kematiannya itu diinjak-injak kuda sampai tubuhnya hancur lebur. Ya, itu akibat dari perbuatan Isabel ini. Nah, di kitab Wahyu disebut wanita ini adalah wanita Isabel karena kenapa? Dia membiarkan, dia mengaku dirinya sebagai nabiya, ya, dan kemudian dia mengajarkan bahwa boleh berbuat zina dan boleh makan persembahan kepada berhala-berhala. Ya, nah sehingga dia diumpamakan wanita yang membuat orang jauh daripada Tuhan. Nah, jadi memang ada banyak tafsiran siapa sih perempuan ini sebenarnya. Ya, tapi paling memungkinkan adalah dia dari dalam gereja, seorang pemimpin gereja perempuan, apakah dia istri hamba Tuhan waktu itu atau dia memang wanita yang berpengaruh di jemaat. Ya, jadi dosanya apa? Dia mengajarkan kepada jemaat supaya boleh menikah bebas atau boleh tukar pasangan supaya kita nggak bosan dengan pasangan kita, kasih orang lain, ya. Dan dia melegalkan boleh saja kok berzina, gitu. Ya, dan kita boleh menikmati persembahan berhala. Apa itu maksudnya? Misalnya ada makanan yang kalau Bapak Ibu masih di kampungku masih ada tuh dulu, tapi sekarang udah nggak ada ya. Tapi saya lihat orang-orang tertentu, kelompok tertentu misalnya mempersembahkan makanan di kuburan. Katanya supaya dia kenyang gitu ya. Kalau di tempatku itu dikasih makan ayam 1 ekor tuh enak banget kelihatannya sih, memang enak gitu. Itu nasi kuning kemudian ya dikasihlah di di makam. Biasanya nanti orang-orang kampung setempat akan berebut setelah pemilik makam pergi. Ya, enak gitu ya. Nah, ini diajarkan di jemaat ini boleh dimakan katanya. Nah, sementara makanan itu tujuannya untuk setan, ya. Nah, jadi di ayat 20 dikatakan Tuhan berkata kepada jemaat Tiatira, engkau membiarkan wanita Isabel. Jadi dia nggak cuma marah kepada Isabel, tapi kepada jemaat yang membiarkan wanita ini terus mengajar kesalahan atau kesesatan dalam jemaat. Ya. Nah, jadi dia juga mengaku sebagai nabi. Ya, bayangkan ya, saya aja sekolah teologi nggak berani saya ngaku sebagai nabi, karena saya nggak mendapat panggilan sebagai nabi. Ya, orang ini nggak sekolah teologi, jarang berdoa, tiba-tiba dia ngaku-ngaku sebagai nabi ya, dan dia dicela oleh Tuhan dan juga pada jemaat karena mereka nggak berani menegur dia sebagai pengajar sesat, Bapak Ibu. Nah, jadi dia memberikan pengaruh yang buruk di dalam komunitas di mana mereka berada, ya. Jadi ini gambar Isabel ya, penuh emas, ya. Ya, dia digambarkan seperti inilah. Tapi kan wajah aslinya nggak ada yang bisa tahu. Jadi kalau lihat orang banyak emas ya nggak usah iri, nggak usah bilang Isabel, itu beda hal ya. Ini hanya digambarkan saja ya. Oke. Jadi kemarin waktu pulang kampung itu, mama saya itu wajibkan Citra harus pakai emas kalau ada orang. Saya bilang, mama ngapain mah? Biar orang-orang kampung tahu kalau kita nggak miskin-miskin aman. Dikasih gelang pada ini, ya mama punya emas sih, tapi saya ngapain sih? Emang terus anakku pun dikasih juga gelang emas. Saya bilang memang cucu Hotman gitu ya. Tapi ya itulah, mungkin itu kebanggaan di kampung ya, pakai emas. Siapa juga yang mau rampok kan ya? Saya bilang Citra udah pakai lah, ya. Nggak bisa bawa pulang kan, masih pinjam. Nanti nggak ada suratnya ya. Ya, itu pakai emas ya, itu lambang kebanggaan aja. Nah, ini adalah wajahnya Isabel ya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saya lanjutkan ya. Ayat 21 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Dan aku telah memberikannya waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Jadi Tuhan tahu dia melakukan kesalahan dosa, tetapi dia tidak mau bertobat sama sekali, ya. Kemudian ayat 22 berkata demikian, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Nah, sekarang ada hukuman bagi orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, terutama yang mengajarkan orang lain ajaran-ajaran yang sesat ya. 22 itu cukup ngeri ya.
ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jadi orang-orang yang bersekongkol dengan dia, saya akan lemparkan mereka kepada kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat yang mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jelas di situ ya. Jadi Tuhan akan kasih kesempatan kepada Isabel, tapi kalau dia tidak mau bertobat, dia akan membuat dia akan kesakitan. Tuhan jelas rinci di situ. Dan semua orang-orang yang mendukung perbuatan jinahnya akan diberikan kesukaran besar. Kesukaran besar yang bisa penderitaan, bisa kesakitan, bisa kecelakaan dan sebagainya, kerugian besar dan sebagainya. Ini lagi yang lebih ngeri 23 ya. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Bayangkan perbuatan orang ini sampai anak-anak pun akan menanggung akibatnya. Ya, dan semua katanya, semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang memuji batin dan hati orang. Dan dia berkata begini, aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Keras ya? Maafkan saya tidak bisa ngomong kesuksesan kepada Bapak Ibu semua ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa akan ada selalu konsekuensi terhadap dosa yang tidak disadari. Ya, akan selalu ada. Bayangkan ini, akan anak-anak mereka akan mati. Kemudian Tuhan berkata, biar kalian tahu saya itu orang yang pribadi yang menguji batin dan hati orang. Dan kemudian dia bilang, aku akan membalaskan setiap orang menurut perbuatan. Ya, ini adalah peringatan keras dari Tuhan bahwa dia tidak bisa dimain-mainkan ya. Dia tidak bisa dikompromikan dengan dosa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kemudian saya lanjutkan ya 24 ya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, sekarang Tuhan kasih sedikit mulai dari ketegangan di 23 tadi. Di 24 sekarang agak lumayan membuat hati kita tenang dengarnya. Tetapi kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, artinya orang-orang yang tidak ikut dalam dosa perzinahan ini, yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, jadi semua ini dengar ya, semua ajaran sesat, semua dengar. Tapi ada orang lain yang kemudian mempraktekkan. Tapi ada juga jemaat yang kemudian tidak ngikutin. Nah, Tuhan bicara kepada mereka, bagi kamu yang tidak menyelidiki, kepada kamu aku berkata, aku tidak menanggungkan beban lain kepada kamu. Arti kata lain, saya tidak menghukum kamu karena kamu tidak ikut-ikutan ajaran sesat. 25. Tetapi apa yang ada padamu, pegang itu sampai aku datang. Artinya ajaran apapun yang sudah kamu dengar yang baik dan benar, pegang itu, jangan lepaskan sampai aku datang. Ya, 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini berkat bagi orang yang tidak ikut-ikutan ajaran sesat. Luar biasa berkatnya ya. Dia akan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan 27. Dan ia akan memerintahkan mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur ya. Ayat 24 sampai 27 dikatakan, beritahukanlah kepada kita orang-orang yang tidak ikut. 29, ayat 29, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu, jadi ada dua tipe jemaat ya. Kita sama-sama dengar informasi ya, khotbah seperti ini ya, tetapi ada yang melakukan, tetapi ada juga yang tidak melakukan. Misalnya kalau ajaran sesat, ada yang melakukan karena dia sudah terlalu percaya kepada pendeta yang menyampaikan pesan. Tetapi ada juga yang melakukan. Mungkin kalau kita melakukan hal yang baik, dan selalu ada konsekuensi. Tuhan mengutuk orang-orang yang
melakukan ajaran sesat, tetapi memberkati orang-orang yang melakukan kebenaran. Nah, itu hal yang sangat dasar yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu ya. Dan kita harus mesti hati-hati dengan itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ya, jadi apa pelajaran dari kisah kehidupan orang-orang jemaat Tiatira ini? Yang pertama adalah, walaupun iman, kasih, pelayanan, ketekunan kita hebat, tetapi tutup mata terhadap dosa orang lain atau orang yang melakukan dosa, kita tahu itu dosa, terutama dalam jemaat ya, itu juga adalah dosa. Ya, ini kebenaran yang harus kita tahu, bahwa ketika kita, walaupun kita beriman, kita rajin ke gereja, kita rajin melayani, kita tekun, kita nggak pernah kecewa terhadap Tuhan, kita tabah dalam menghadapi berbagai tantangan, tapi kalau kita tutup mata terhadap dosa, terutama dalam gereja, ya, dalam gereja kita nggak disuruh dulu deh hakimi orang lain di luar gereja, enggak, minimal kita bisa menegur orang lain yang bersalah. Ya, kalau kita nggak lakukan kebenaran dalam firman Tuhan ini, kita ikut berdosa. Nah, bagaimana kalau orang sudah kita tegur tapi nggak mau berubah? Yaitu urusannya dengan Tuhan. Tugas kita adalah mengingatkan dia bahwa itu adalah salah. Nah, jadi nggak cukup kita beriman yang hebat, kokoh, iman kita seperti gunung, hebat sekali, pelayanan kita luar biasa, kemurahan hati kita luar biasa, tapi kita nggak berani menegur dosa, terutama dalam komunitas kita. Maka itu perlu kita harus lakukan, Bapak Ibu. Yang kedua adalah, biasanya kecenderungan kita itu, kita lebih suka kalau orang yang bersalah itu diviralkan, kita videoin, karena kita merasa lebih untung daripada saya negur dia pribadi, nanti akan membuat saya berantem dengan dia, nggak enakan nanti. Mendingan kita videoin atau kita posting, ya, daripada kita menegur orang lain. Kata firman Tuhan, tegur dia, ingatkan dia, karena itu akan menjadi dosa kita kalau kita nggak berani menegur kesalahan atau dosa yang dilakukan dalam jemaat. Yang kedua adalah, Tuhan yang adalah kasih selalu memberikan kesempatan sebelum dia menghukum. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, dari awal Adam dan Hawa, Tuhan selalu kasih kesempatan kepada orang untuk mengakui kesalahannya. Ya, dan kemudian Tuhan kasih kesempatan, kalau nggak mau berubah, dia akan hukum. Bapak Ibu masih ingat nggak kisahnya pada saat sebelum Sodom dan Gomora akan bumi hanguskan? Kemudian ada tawar-menawar. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan tawar-menawar, mungkin orang yang paling suka tawar-menawar pertama bukan ibu-ibu, tapi Abraham. Ya, dari 10 sampai 1, ya. Iya, bayangkan dia nawar-nawar, Tuhan bagaimana kalau 10 orang ada di kota ini orang yang benar. Tuhan bilang, saya nggak akan jadi bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham cari, oh nggak ada yang benar, turunin lagi. Bagaimana kalau 9 sampai 1 loh, nggak ditemukan sama sekali. Jadi memang kita ini keturunan Abraham ya. Jadi kalau ke pasar itu nawarnya minta ampun. Dari 10.000 nawarnya 5.000, sadis ya. Itu namanya nawar Afgan ya, nawar sadis. Ya, jadi kalau ada bakat-bakat seperti itu ya memang kita keturunan Abraham karena pandai tawar-menawar ya. Nah, Tuhan kasih kesempatan sebenarnya. Nah, demikian dengan Isabel dan kepada jemaat yang terlanjur sesat, dia kasih kesempatan, tapi apa yang terjadi? Mereka tidak ngikutin apa yang Tuhan katakan. Kemudian di kisah Yunus, Niniwe, Tuhan juga kasih kesempatan. Nah, kalau kisah Yunus beda lagi, yang agak keras kepala adalah nabinya justru, bukan jemaatnya ya. Itu beda kisah lagi. Tapi Tuhan intinya selalu ngasih kesempatan kepada orang untuk bertobat. Begitu dikasih kesempatan nggak mau berubah, akan dihancurkan sama sekali, akan dipermalukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang tangan besi gitu. Sesuka-sukanya dia aja. Karena orang bertanya begini, ngapain Tuhan menciptakan orang kalau tujuannya hanya untuk dimasukkan ke neraka? Jangan salah, pertanyaan itu mesti baca Alkitab dulu.
Bukan itu tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan ngasih kesempatan dulu, mau berubah nggak? Ya, dia adalah Bapa yang baik selalu ngasih kesempatan kedua. Nah, kapan Tuhan hukum? Kalau sudah dikasih kesempatan, nggak mau berubah sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga apa yang kita pelajari adalah Tuhan memberkati orang-orang yang setia kepada ajaran yang benar. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur ya, kita di Kemah Injil dan juga di tempat ini saya berkhotbah, juga Pak Gembala, saya juga ikuti khotbahnya Pak Gembala, dan saya tidak menemukan satu pun ajaran yang melenceng dari firman Tuhan. Dan saya makanya juga setia di tempat ini. Ya, kita bersyukur karena saat ini kita banyak gampang sekali nyari informasi di internet, di TikTok, di status WA, gampang banget kita dengar khotbah, gitu ya. Tapi kita kadang-kadang sulit membedakan yang mana yang baik, yang mana yang salah. Nah, jadi Tuhan memberkati orang-orang yang setia kepada ajaran yang benar. Tuhan gak hanya memberkati orang-orang yang setia, rajin berdoa, tapi setia kepada ajaran yang benar, Tuhan berkati. Ya. Nah, ini aplikasinya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita harus lakukan setelah mendengarkan firman Tuhan ini adalah, yang pertama sederhana aja, baca Alkitab. Dari mana kita tahu ajaran itu salah atau benar? Dari pembacaan firman Tuhan. Ya, kita nggak tahu sebuah ajaran, termasuk saya lagi khotbah ini nih. Bapak Ibu nggak tahu ini benar apa enggak kalau nggak ikut sama-sama saya. Baca Alkitab. Itu dasar sekali kalau kita menjadi orang Kristen, harus baca Alkitab. Bapak Ibu mungkin pusing. Saya baca Alkitab nanti, misalnya satu pasal hari ini. Besok saya buka Alkitab, saya lupa bagian mana nih yang saya sudah baca. Ya, begitu Bapak Ibu ya, kalau kita baca secara berseri setiap hari. Saya rekomendasikan Bapak Ibu nanti di Android-nya masing-masing itu ada nama Alkitabnya, itu namanya Holy Bible, tapi itu bahasa Indonesia. Nah, di situ disediakan pembacaan Alkitab dalam setahun. Dan kita akan diingatkan, dan kita akan dikasih tahu kalau kita kelewatan. Namanya Holy Bible. Di Play Store ya Bapak Ibu, kalau di App Store yang pakai iPhone juga namanya Holy Bible. Nanti akan ada di situ, nanti klik cari Alkitab setahun, nanti dikasih tahu di situ. Ya, jadi ayat-ayat mana saja kita tinggal klik aja. Terus besok kalau kita lupa dia akan ingatkan, kemarin kamu lupa baca satu pasal yang kemarin. Ya, jadi saya juga melakukan itu sekarang ya. Nah, karena sekarang ini kita harus baca Alkitab supaya kita mengenal kebenaran. Terlalu banyak informasi yang masuk di pikiran kita lupa ini benar ya, apakah ya, gitu ya. Sekarang ini misalnya orang-orang melegalkan perceraian misalnya. Nggak apa-apa cerai, udah nggak cocok kok daripada berantem terus nggak jadi berkat katanya. Benar nggak kira-kira? Seolah-olah benar, gitu. Tapi nggak benar, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita mesti harus baca Alkitab Bapak Ibu, harus baca. Kalau Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu untuk baca Alkitab. Kalau ada kalimat-kalimat yang tidak dimengerti, Bapak Ibu silakan hubungi saya dan Pak Gembala. Nanti kita akan bantu menemukan apa sih maksudnya Alkitab tersebut. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi supaya kita tidak mudah tercemar ajaran sesat, kita harus baca Alkitab secara rutin. Saya tahu Bapak Ibu ada yang baca renungan setiap hari, dan kita perlu, nggak cukup baca renungan, baca Alkitab. Ya. Yang kedua adalah hati-hati dengan ajaran sesat tapi dianggap biasa di tengah masyarakat. Ya, sekarang ini ada banyak di tengah-tengah masyarakat itu hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, tapi dianggap wajar aja. Saya kasih beberapa bagian. Ya, ini lagi tren nih di Instagram, Bapak Ibu. Jadi ada sekelompok LGBT yang pro dengan LGBT Q, sekarang itu udah nambah ya, Q plus R, religion. Ya, jadi sekarang nggak cuma LGBT-nya aja, mereka ada religinya sekarang. Jadi yang rohani-rohani, gitu ya. Jadi mereka pakai logo ini ya. Mereka pakai selendang ini logonya sebenarnya pelangi ya, tapi orang-orang ini mengklaim itu adalah lambangnya mereka. Itu salah total. Yaitu kita perlu luruskan. Logo ini sebenarnya adalah lambang pelangi yang Tuhan adakan kepada Nuh, perjanjian antara Nuh dan Tuhan.
Tetapi orang-orang LGBT kemudian ambil ini, dirohani-rohanikan sebagai tanda bahwa mereka dicintai juga oleh Tuhan. Nah, ada filmnya namanya Wonderfully Made. Ya, jadi ada istilah mereka lagi disebut dengan Jesus Colorful. Jadi Yesus itu mencintai semua warna, semua orientasi seksual, semuanya Tuhan cintai. Nah, LGBTQ+ ini adalah LGBT yang kalau kita selama ini tahunya laki-laki suka laki-laki, betul ya? Atau perempuan yang lesbian. Nah, sekarang yang plus ini adalah mereka suka semuanya. Suka laki-laki, suka perempuan, bahkan suka juga binatang. Cuma plus. Dan sekarang ditambah embel-embel religion di belakang. Ini rohani, ini nggak masalah. Ini kita diciptakan seperti ini. Tapi saya lihat di Alkitab, saya pelajari, saya observasi, nggak ada Tuhan ciptakan LGBT. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Tuhan nggak ciptakan Adam yang kebencong-bencongan. Oke lah, gayanya agak kemayu gitu ya. Tapi orientasi seksualnya Tuhan nggak ciptakan itu. Nah, tapi kita sekarang hampir susah membedakannya, Bapak Ibu ya. Di lingkungan kita, hati-hati nih, teman-teman kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil nih ya. Itu adalah sasaran mereka untuk mereka dekatin. Mereka ini pinter-pinter ya. Mereka pernah masuk ke grup kami lagi bikin seminar, dan ke mereka izin sebenarnya mau kasih sedikit kecerahan lah kepada anak muda supaya bagaimana tentang LGBT. Ternyata mereka lagi promo LGBT, kita langsung hentikan waktu itu. Jadi mereka mau minta pengakuan aja bahwa kami ini biasa aja, kalian nggak perlu menjauhi kami. Nah, Bapak Ibu, kita nggak perlu memang membenci orang-orang ini, ya. Kalau mereka butuh didoakan, kita doakan. Ya. Kalau mereka butuh dilayani, kita layani mereka. Tapi kita tidak membenarkan, tidak mengiyakan orientasi seksual mereka. Ya, ini adalah jebakan iblis, Bapak Ibu. Bayangkan kalau semua orang, anak-anak muda kemudian terpengaruh hal ini, gereja apa jadinya? Ya, nggak sekedar suka sesama, yang sejenis, yang nggak sejenis dia suka, binatang dia suka, benda-benda mati dia suka juga. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi di masyarakat, dan ini adalah tipu daya iblis untuk menghancurkan gereja. Hati-hati, anak-anak muda terutama ya, kalian adalah sasaran dari orang-orang kelompok seperti ini. Kemudian ada lagi nih ya, kalimat-kalimat seperti ini. Ya, Bapak Ibu pasti pernah juga ngomong seperti ini ya. Semua agama sama, Tuhan kita satu kok. Cara kita saja yang berbeda, bahkan ada lagunya. Tuhan memang satu, ini kan orang Kristen. Bapak Ibu, saya nggak ngajak kita sedang mau membedakan diri dengan orang lain ya. Tapi saya nggak peduli dengan agamanya ya. Terserahlah mau bilang semua agama sama. Tapi Tuhan kita itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh agama lain. Ya, cara kita juga berbeda dari orang lain. Kalau Tuhan kita sama, nggak mungkin saling bunuh-bunuhan. Kok bisa Tuhan yang sama, ajarannya berbeda? Nah, jadi Bapak Ibu, kita perlu memikirkan ulang, hati-hati dengan kalimat-kalimat ini. Saya tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan adalah kita nggak mau berseberangan dengan orang lain. Ya, saya nggak mau ribet dengan orang lain. Nah, jadi toleransi adalah menghargai perbedaan. Saya setuju. Saya setuju kita beda Tuhan dengan agama yang lain. Tapi kita juga harus menerima fakta bahwa kita berbeda. Jadi toleransi bukan memaksakan persamaan, tapi menerima perbedaan. Ya, jadi ada orang bilang begini, udahlah Tuhan kita sama kok, caranya aja berbeda. Salah itu. Itu adalah cari aman. Yang pasti identitas kita berubah, beda. Gelap dan terang itu nggak bisa sama, Bapak Ibu. Ya, kita berbeda dengan orang lain bukan berarti kita harus jelek-jelekan orang lain. Betul ya? Jadi kita harus percaya kepada Allah Tritunggal. Ya sudah, itu nggak dipercaya oleh agama lain, itu jelas. Jadi kita harus firm untuk ini. Kita harus punya prinsip yang berbeda. Kita berbeda dengan orang lain, tapi nggak harus nggak harus sombong, nggak harus menjelek-jelekan orang lain. Nah, ini semua kalimat-kalimat begini ada di masyarakat kita.
ya, dan ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kemudian ini lagi heboh nih, ya, Yesus Kristus lebih rendah dari Bapa dan Roh Kudus. Selama ini juga saya respect dengan yang menyampaikan hal ini. Ya, saya respect karena saya kenal beberapa orang yang ada di bawahnya beliau, ya. Tapi saya mendengar bahwa sangat murah hati, ya, perbuatan baiknya luar biasa, dan ajaran-ajarannya sangat baik, benar. Tapi akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita menemukan kemudian statement yang gak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Mungkin ada di antara kita yang sudah terlanjur fans dengan beliau, ya. Tapi kita mesti juga harus lihat tadi kalimat firman Tuhan. Setiap orang akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau kita merasa itu salah, maka kita stop untuk fans kepada orang tersebut. Ya, kalau kita tahu itu ajaran gak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita stop untuk tidak percaya lagi kepada orang tersebut sampai dia kemudian mengakui kesalahannya. Amin Bapak Ibu, ya. Dia ada diajarkan begini, Yesus itu lebih rendah dari Bapa dan Roh Kudus. Dia bikin 3 tingkatan. Paling tinggi Allah Bapa, kemudian Roh Kudus, kemudian di bawahnya itu Yesus Kristus gitu. Nah, itu ajaran Mormon atau sekarang itu ajaran Saksi Yehova sekarang. Ini yang dilakukan oleh Saksi Yehova. Nah, gereja sudah mengatakan bahwa Saksi Yehova adalah di luar Kristen. Mereka adalah sekte sesat. Itu jelas, ya. Jadi kalau kita percaya hal ini, maka kita otomatis masuk kepada kelompok Saksi Yehova. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Saksi Yehova di Indonesia adanya di Kristen? Nah, itu karena di Indonesia ini nggak mau dibuka agama baru. Makanya di zamannya Gus Dur, saya dengar dia minta izin kepada Kristen, Bimas Kristen, untuk dimasukkan kepada denominasi Kristen. Saya bingung kenapa Bimas Kristen waktu itu mengizinkan hal itu, sementara mereka adalah sekte yang kita anggap sesat dan tidak sesuai firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu adalah beriman. Apa yang harus kita lakukan setelah mendengar firman Tuhan tadi adalah beriman, kasihi, dan setia kepada Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang diceritakan Alkitab, bukan yang lain. Sekarang ini kita diserang dengan berbagai dengan berbagai ajaran-ajaran, dan saya harus pastikan Bapak Ibu harus hati-hati. Kalau ada yang ragu-ragu Bapak untuk imani, tanya ke kita. Kita bersedia untuk ditanyakan. Sampai hari ini sih paling yang sering Pak Eko nanya sama saya kadang-kadang kalau ketemu, apa maksudnya nih Pak Herman, ya. Walaupun nanti kita ngotot-ngotot dengan Pak Eko salah itu Pak Herman gitu. Nah, tapi saya suka gitu. Saya suka karena beliau mau belajar gitu. Kita adu argumen. Nah, saya tunggu nih Bapak-bapak semua, Bapak Ibu semua, anak-anak muda, kalau ada hal-hal di Alkitab yang membuat Anda ragu, atau ada ajaran-ajaran yang membuat Anda ragu, silakan berdiskusi dengan kita. Kita juga bukan maha tahu, tapi karena kita baca aja lebih duluan dari Bapak Ibu, kita tahu cara menafsirkannya. Jadi Bapak Ibu perlu harus aware dengan hal itu, ya. Jangan mudah percaya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada video-video yang sudah tinggal sesuai firman Tuhan, maka tinggalkan video tersebut. Jangan ditonton lagi. Pastikan yang Anda tonton sesuai dengan firman Tuhan. Para pemain musik, silakan ke depan, ya. Dan kiranya firman Tuhan hari ini bisa menolong kita semua dan mengingatkan kita akan bahaya ajaran sesat yang ada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak terlalu jauh larut ke dalam ajaran yang sesat. Dan kami bersyukur karena Tuhan mengapresiasi, menghargai kami ketika kami setia kepada ajaran yang benar. Dan Tuhan tolong kami, lindungi kami Tuhan dari setiap ajaran-ajaran yang berseliweran di sosial media yang kami punya. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, Roh Kudus mengingatkan kami di saat kami memahami Tuhan yang salah yang diajarkan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan semakin hati-hati untuk menerima berbagai ajaran yang sedang banyak
beredar di masyarakat Tuhan. Berkati firman Tuhan ini, kiranya menjadi kekuatan dan pengingat kami hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan berdaulat. Terima kasih untuk pelayanan sumber berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan setiap pelayanan keluarga dan selalu memberkati. Tiba saatnya saya akan membacakan pengumuman untuk yang bertugas minggu depan, tanggal 30 Juli. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala, kemudian WA-nya Bapak Aquila, singernya Janet dan Meta, kemudian kolektanya Erika, LCD-nya Matthew, musik tim Victoria Asri Wiani. Untuk laporan keuangan bisa dilihat di dalam warta. Dan terima kasih untuk hadiran seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, membawakan pujian Kami Memuji bersama. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Ditunggu lagi kehadirannya minggu depan Bapak Ibu. Terima kasih untuk para pelayan, Ibu Yani dan CS, dan juga kepada para pemain musik yang ambil kulitan, Jonathan, dan juga kepada Jen di belakang yang sudah melayani hari ini. Dan Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak Ibu semua, dan kiranya kita terus semangat untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih karena selama sepekan Tuhan sudah menolong kami, sudah memelihara kami dengan semua aktivitas kami. Mungkin dalam minggu ini kami ada banyak kegagalan, juga mungkin keberhasilan. Dan terima kasih karena Tuhan sudah mempercayakan kami untuk menyelesaikan semua pekerjaan kami dalam satu minggu yang lalu, Tuhan. Dan kami mohon penyertaan-Mu di minggu depan. Tuhan terus memberkati dan menolong setiap pekerjaan kami, baik kami yang bekerja di kantor, bekerja di rumah, bekerja di warung dan sebagainya. Tuhan tolong kami, biarlah kami melakukan semua pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan, dan kami terus diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pak Gembala saat ini lagi melayani di GKI Pos PI Harvest City. Tuhan, Engkau memberkati beliau supaya setiap apa yang disampaikan itu bisa memberkati dan menjadi berkat bagi jemaat yang sedang dilayani. Berkati juga ibu dan anak-anak, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati masa depan dan pekerjaan
perkuliahan dan sekolah mereka itu. Berdoa juga untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini, dalam Engkau yang memeteraikan dalam hati kami, dan itu terngiang-ngiang dalam pikiran kami dan hati kami selama 1 minggu ke depan ya Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami yang ada di luar negeri, Ibu Vivi yang ada di Amerika, Inge, Alvin, Tirta, Claudia, Pak Yosef, Kesia, Tuhan sertai. Mungkin pada saat ini mereka sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan bukakan jalan dan kesempatan bagi mereka. Berkati apa yang mereka rencanakan, biarlah Tuhan memberkati dan mendatangkan orang-orang yang mau menolong mereka Tuhan, dan sertai lindungi mereka seperti Tuhan mengasihi kami di tempat ini Tuhan. Berdoa juga untuk Pak Thomas di Irak, Engkau menolong pekerjaannya. Ibu Anggi yang ada di Jepang, Tuhan sertai apa yang dilakukan di Jepang, Tuhan berkati setiap apa yang dikerjakan. Berkati Pak Radiman yang ada di Jombang, Pak Koni di Bogor, Pak Yohanes di Kalimantan, dan juga Aldo di Bandung. Tuhan, kami terpisah-pisah, tapi Tuhan akan memberkati apa yang dilakukan di setiap kota di mana mereka berada pada saat ini. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang sedang menulis skripsi, Anggia, Eta, dan Aldo. Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau berikan hikmat, pengetahuan yang baik kepada mereka, supaya mereka menyelesaikan tugas akhir ini dengan bertanggung jawab dan memuaskan, hasil yang memuaskan, sehingga mereka bersuka cita untuk mendapatkan hasil yang mereka kerjakan. Berdoa untuk dan bersyukur untuk Christopher yang sudah menyelesaikan ujian skripsi. Kami bersyukur karena dia sudah menyelesaikan dengan baik, dan biarlah setiap perbaikan Tuhan terus mendorong dia supaya menyelesaikan tugas ini dengan baik dan bertanggung jawab kepada sekolah di mana dia berada dan kepada Tuhan. Bersyukur juga untuk anak-anak yang mulai sekolah, dan Tuhan sudah menempatkan mereka di sekolah yang mereka inginkan, dan biarlah mereka menjadi berkat di mana mereka berada Tuhan. Berdoa Tuhan untuk kami yang mungkin bergumul dengan penyakit kami, Tuhan, kami mohon Engkau menjamah setiap hati yang berseru kepadamu saat ini, dan biarlah Engkau menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Mungkin penyakit kami nggak kunjung sembuh, tetapi Tuhan, dalam Engkau mengubah cara pandang kami terhadap Engkau, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, meski penyakit kami tidak disembuhkan. Mungkin kami yang bergumul untuk memiliki anak, bergumul untuk proses penyelesaian masalah dalam keluarga kami, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu menyelesaikan, dan biarlah kami terus mengasihi pasangan kami terlepas dari apapun kelemahan kami masing-masing ya Tuhan. Berkati hari ini untuk setiap pelayan, Engkau berkati mereka, dan Engkau yang melindungi selama 1 pekan ke depan. Tuhan berkati, Engkau membalaskan setiap jerih lelah mereka yang mereka sudah lakukan Tuhan. Dan Bapa Surgawi, berkati anak-anak kami yang ada di gereja ini, dalam mereka menuntun mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka bertumbuh dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh sesama. Mereka bertumbuh dengan sempurna di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan berkati kami semua hari ini Tuhan, supaya kami melalui hari ini dan 1 pekan ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Dan sementara kami akan pulang, dan biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, dan kami akan kembali nanti dalam pertolongan Tuhan. Dan sampai di rumah kami, dan kami bersuka cita, dan kami mau melewati hari ini bersuka cita bersama dengan keluarga kami, dan Tuhan tolong waktu yang masih tersisa hari ini. Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, dan kita terus setia kepada Tuhan, dan kita terus diingatkan oleh Roh Kudus untuk ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita setia kepada ajaran yang benar yang Alkitab sudah ajarkan kepada kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Amin.